Perkenalkan, nama saya Kiryono, biasa dipanggil Yono. Kalau Cibulau itu nama kampungnya. Selama ini kan memang kawasan sini tertinggal gitu ya. Makanya gimana caranya kita ngangkat nama kampungnya. Kalau berdiri sih kita sebenarnya kalau di Kopi Tok itu di tahun 2008 ya. Kita sih awal-awalnya sih kenapa kopi sebenarnya juga suatu kepleset juga sebenarnya. Dulunya kita nanam pohon-pohon endemik di kawasan sini. Jadi memang karena kawasan sini udah kerasa udah mulai gersang, sama udah banyak yang tadinya hutan tinggal semak ataupun banyak yang hutan jadi kebun sayuran. Memang mayoritas ini kan taunya dulunya sayuran. Selain teh, ya walaupun memang kawasan puncak dulunya kan yang terkenal banget tehnya. Kalau di Cibulau itu ada dua ya, ada Robusta sama Arabica. Kebetulan juga kita menanam Robusta itu, orang tua kami dulu itu menanam kopi Robusta itu membawa bibit dari Temanggung ya. Salah satunya ya berpikir orang tua itu suatu saat kalau ngopi itu nggak usah beli, karena kebetulan kita juga, orang tua kami juga emang penikmat kopi juga. Taunya dulu itu kopi Robusta aja, taunya kopi aja, nggak tahu ada Arabica, Robusta tuh nggak tahu. Ternyata ya kesini-sininya malah bawa keberkahan juga buat kami ataupun masyarakat sekitar yang ada di sini. Kita di KPL, kelompok peduli lingkungan, waktu itu kita namain pohon endemik. Ternyata udah pada besar diambil lagi sama masyarakat. Jadi di pohon-pohon endemik yang udah pada besar diambil buat kayu bakar atau buat seperti kandang ayam, kandang kambing kayak gitu. Ya ternyata yang saya tanamin pohon endemik dan kelompok KPL pun bubar karena ya seolah kita kerja capek nggak ada hasilnya. Ya ternyata yang dari ada kopinya itu di kawasan bawah itu ada salah satu bekas longsor juga di pinggiran hutan, ditanamin kopi sama pohon endemik waktu bareng di tahun 2000-an. Ya ternyata malah berkelanjutan di situ, karena dengan adanya yang tidak saya sengaja juga itu, dengan adanya pola tumpang sari dengan kopi itu sebenarnya ya melarang orang menebang pohon tidak langsung. Saya lihat sih bukan di kita aja yang tinggal di kawasan dekat hutan. Karena kawasan lain juga banyak yang tinggal dekat hutan, ya dampaknya rusak hutan itu karena memang ketidakpahaman masyarakat tentang lingkungan. Seperti pohon manfaatnya buat apa, ataupun hutan manfaatnya buat apa. Yang kita tahu nanam pohon aja. Ternyata kalau kita ke arah konservasi tersebut memang harus ada pendampingan sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat yang tinggal dekat hutan. Itu kunci satu. Keduanya pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satu ekonomi masyarakat juga itu yang menyebabkan kerusakan kawasan juga. Nah, makanya dengan tujuannya konservasi, yaitu harus dua unsur itu yang harus kita bawa. Ternyata dari Robusta juga malah yang kita lakukan dulunya itu ikhlas tanpa memikirkan hal seperti ekonomi segala macam, ternyata yang menggenjot kawasan sini, dan alhamdulillah 2016 itu dapat predikat juara 1 nasional. Nah dari situ mulai tergerak masyarakat karena melihat dari sisi ekonominya juga. Kalau memilih kopi yang bagus untuk di petani, saya saranin untuk yang merah cherry ya. Itu yang paling berkualitas, itu semua gula dan glukosa dan segala macam itu ada itu prosesnya di natural. Itu untuk proses. Tapi untuk di sini karena intensitas cuaca sering hujan dan tinggi juga hujannya untuk Kabupaten Bogor, kita di sini lebih cari aman untuk proses full wash. Gitu.
Mungkin kendala di buah pertama ya. Di buah pertama itu biasanya itu nggak maksimal buahnya gitu. Di buah pertama, jadi begitu ini nggak maksimal di bijinya. Kadang-kadang ada yang kopong, ada yang ya hama juga ada juga gitu. Untuk proses itu tergantung kita mau proses ya, proses apa gitu. Di sini ada honey natural. Kalau natural untuk di tempat kita ini biasanya nyampe 1 bulan. Tapi kalau untuk honey biasanya di angka 22 hari. Tapi untuk full wash itu biasanya kalau maksimal di angka 14 hari. Itu udah kering. Untuk membedakan kopi Cibulau dengan kopi yang lain, mungkin satu di dataran tinggi. Kenapa di sini kita Robusta sampai juara nasional 2016? Itu yang menentukan cita rasa. Itu aturan dalam aturan Robusta itu ditanam di bawah 1000 mdpl. Nah, kenapa di sini 1300 mdpl itu tumbuh dengan baik Robusta? Nah, itu yang menciptakan cita rasa yang baik dan yang berbeda dengan yang lain. Sehingga kita sampai juara nasional 2016. Panen itu tahun kemarin mungkin ya. Kalau panen tahun kemarin itu kita kendalanya itu di ini, di cuaca. Cuaca kabut, intensitas hujan, waktu pas pembungaan, angin besar juga pada rontok bunganya jadi nggak berbuah gitu. Itu sih sebenarnya ya lebih ke bukan kehendak kita. Kita sebagai petani sih sebenarnya menginginkan kayak sekarang nih kopinya, buah-buahnya banyak gitu kan. Hasil panennya juga lumayan gitu. Ya itu panggilan alam aja kalau seperti itu. Kita nggak bisa gimana-gimana, pasrah aja gitu. Kalau yang gagal panen gitu. Itu pakai itu tuh bonsai. Distribusi kita banyaknya ke kafe-kafe ya. Permintaan banyak banget, bahkan sampai ekspor pun permintaan udah banyak, tapi kita nggak bisa ini karena memang kalau di kawasan kita itu agak susah juga untuk mengejar kuantitas karena memang kita memang lebih mengutamakan ke arah tupang sari ataupun konservasinya ya. Jadi beda sama kawasan lain. Kalau kawasan lain banyaknya hutan digundulin jadi pohon kopi. Memang kalau mengejar produktivitas memang kayak bagus banget. Kalau di sini memang kita lebih lebih ke arah konservasinya. Jadi kita tidak mengganggu pohon yang ada, bahkan yang jarang naungannya kita tanamin juga pohon. Cuman kalau dulu pohon endemik, kalau sekarang lebih ke pohon-pohon buah-buahan seperti nangka ataupun alpukat, supaya kalau buah-buahan itu masyarakat lebih merasa memiliki. Kalau cita rasa kopi, setahu saya sih setiap daerah itu memang memiliki karakter atau cita rasa kopi masing-masing. Apalagi kita bilang di Indonesia itu, makanya susah dibilang kita nyari standarisasi rasa khususnya di Indonesia gitu. Karena memang entah itu dari vulkanik
ngaruh banget itu dari vulkanik, dari ketinggian itu yang bikin ngaruh cita rasa. Makanya seperti jangankan daerah lain lah ya. Orang kawasan sini juga satu ketinggian, satu hamparan, hanya kemiringan antara ke timur dan ke barat itu udah beda banget rasanya, udah beda lah gitu. Kalau di sini di puncak di Cibulo itu paling tinggi di kawasan Bogor, yaitu ke bawah sampai Megamendung ke sana itu menurun, tapi ya rasanya juga semakin menurun juga gitu. Kalau cita rasa di Cibulau itu yang lebih terkenal dengan rasa ubi bakar Cilembu lah, atau ubi Cilembu, ubi bakar ataupun gula bakar. Ini yang lebih dominan. Kalau omset sih, kalau petani sebenarnya tergantung juga satu keluasan kemampuan diri ya. Kembali lagi kalau masalah omset ataupun pendapatan itu tergantung tingkat kemauannya sama pembelajarannya. Kuncinya sebenarnya di pembelajarannya, pembelajaran tentang budidaya ataupun nanti olah pasca panen itu ya akan ngaruh juga nanti di penghasilan. Kita juga nggak memaksakan dengan adanya program perhutanan sosial itu, memang satu orang kan dijatah 2 hektar. Kemampuan manusia itu nggak bisa disamain, nggak bisa. Ada yang mempunyai setengah hektar, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar, ada juga yang 3 hektar, ada yang sampai 5 hektar juga ada. Jadi kembali kemampuannya masing-masing. Jadi apa, kita lebih ke seleksi alam karena kita juga mengarah jangan sampai oper juga masyarakat. Ya, opernya itu bukan berarti kita nggak membolehkan ya, tapi kita lihat kemampuan masyarakat juga. Jadi nggak misalnya semuanya harus rata, nggak juga. Harapannya sih dari penghasilan kopi salah satunya kita bisa, anak-anak atau regenerasi itu bisa mencari pendidikan yang lebih tinggi lah, taraf pendidikannya. Dan memang dengan adanya yang salah satu kopi juga untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Kalau bahasa Sundanya sih tujuannya kita itu leuweung hejo rakyat ngejo lah. Jadi hutan sejahtera rakyat, hutan lestari rakyat sejahtera itu tujuannya.